Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat jejak sufi yang kami muliakan dimanapun Anda berada. Dalam lembaran sejarah bangsa Ajam, tercatat sebuah nama besar yang hingga kini tetap dikenang. Ardashir, seorang kaisar agung yang berhasil mendirikan fondasi kekaisaran Sasanian. Dialah sang penguasa yang bangkit dari kegelapan perpecahan, menyatukan kabilah-kabilah, menundukkan para penguasa daerah, hingga akhirnya mereka mengikrarkan sumpah setia dan ketundukan kepadanya. Ardashir bukan sekadar seorang raja, melainkan lambang kejayaan baru bagi bangsanya, simbol tekad yang tidak pernah padam untuk menegakkan wibawa dan kemuliaan negeri Ajam. Namun perjalanan untuk memperkuat singgasananya tidaklah mudah. Di ufuk barat berdiri kokoh sebuah kerajaan tua yang masih menyimpan bara kekuatan, Assyria. Rajanya, seorang penguasa yang berakar dari dinasti tua, enggan menyerah pada gelombang kekuasaan baru. Ia memilih berlindung dan bertahan di sebuah kota yang dikelilingi benteng tinggi, kokoh bak perisai abadi. Kota itu bagaikan perawan yang menutup diri, mustahil ditembus oleh pasukan luar, betapapun kerasnya mereka mencoba. Kaisar Ardashir pun melancarkan berbagai serangan, blokad, dan taktik pengepungan. Hari demi hari, bulan demi bulan, ia kepung kota itu. Panah-panah dilepaskan, teriakan perang menggema, dan pasukan Assyria bertahan dengan gigih dari atas tembok. Kendati begitu, kota itu tetap bertahan. Ardashir, dengan segala kejayaannya, belum juga mampu merobohkan benteng yang melindungi sang raja lawan. Hingga datanglah sebuah hari yang tidak disangka-sangka. Mentari sore menaburkan cahaya keemasan di atas dinding-dinding kota. Dari kejauhan, kilauan senjata pasukan Sasanian tampak berkilat dan sorak-sorai tentara terdengar bagai riak samudra. Pada saat itu, seorang putri Raja Suryani, perempuan yang terkenal kecantikannya, naik ke atas benteng untuk melihat keadaan. Dari balik dinding batu yang tinggi, matanya menelusuri barisan musuh yang mengepung. Lalu pandangannya terhenti. Di tengah pasukan, di atas kudanya yang gagah, berdiri tegak sosok yang berbeda dari semua laki-laki yang pernah ia lihat. Ardashir. Tubuhnya tegap, sorot matanya bagaikan api yang menyala, dan wajahnya memancarkan wibawa, serta keelokan yang mampu meruntuhkan tembok hati yang paling keras sekalipun. Saat itulah, tanpa bisa dicegah, hati sang putri bergetar. Ia jatuh hati. Bukan karena kemenangan perang, bukan karena kilatan pedang, melainkan karena pesona seorang pria yang wajahnya memancarkan cahaya kepemimpinan. Ia menatap lama hingga lupa bahwa di bawahnya berkecamuk perang dan kebencian. Dalam hatinya muncul perasaan yang tak semestinya hadir, cinta kepada musuh ayahandanya. Malam itu sang putri tak mampu tidur. Bayangan Ardashir selalu hadir, seakan-akan wajah sang kaisar terukir di dinding kamarnya. Di setiap hembusan angin malam dan di sela doa yang ia panjatkan. Seiring berjalannya waktu, perasaan itu kian dalam, bagai akar yang menghunjam bumi. Sementara itu, Ardashir yang berulang kali gagal menembus benteng, justru merasakan ada sesuatu yang berbeda. Entah dari mana datangnya, tetapi setiap kali ia menatap ke arah benteng, ia merasa seolah ada mata yang mengawasinya dengan penuh kerinduan. Bagaikan benang takdir yang halus, cinta itu mulai menenun kisahnya sendiri, jauh dari hitungan siasat perang dan strategi. Cinta sang putri Assyria kepada Kaisar Ardashir perlahan menjadi rahasia besar di balik tembok kota. Sebuah rahasia yang kelak mampu mengguncang bukan hanya benteng yang kokoh, melainkan juga nasib dua bangsa besar. Sebab cinta, bila hadir dari takdir, kerap kali menjadi lebih perkasa daripada ribuan prajurit dan tombak yang berkilauan. Namanya saja sedang dilanda kasmaran. Demikianlah keadaan seorang putri raja yang kala itu terperangkap dalam jaring hatinya sendiri. Sejak pertama kali melihat Kaisar Ardashir dari atas benteng, matanya tak pernah bisa berpaling. Sosok kaisar itu bagai cahaya yang menyilaukan di tengah kegelapan perang. Gagah di atas kuda, sorot matanya tajam, wajahnya memancarkan wibawa, membuat dada sang putri bergetar hebat.
Maka dengan keberanian yang melampaui batas kewajaran seorang perempuan istana, sang putri nekat menuliskan sepucuk surat. Tangannya gemetar tapi hatinya penuh keyakinan. Surat itu ia ikatkan pada anak panah, lalu dari atas menara ia lepaskan. Panah itu melesat menembus angin sore, jatuh tepat di hadapan Ardashir yang kala itu tengah mengawasi medan. Dalam suratnya tertulis, "Jika engkau berjanji menikahiku, maka aku akan menunjukkan kepadamu sebuah lokasi yang bisa engkau jadikan jalan untuk menaklukkan kota dengan cara paling mudah dan dengan ongkos yang paling ringan." Ardashir membaca surat itu dengan penuh perhatian. Ia terdiam sejenak, lalu senyuman tipis menghiasi wajahnya. Seorang putri raja, anak dari musuh besarnya, telah jatuh hati kepadanya, bahkan rela membuka rahasia kotanya sendiri. Kaisar yang terkenal cerdas itu segera menulis balasan, menyatakan kesediaannya untuk memenuhi syarat sang putri. Surat balasan itu pun diikatkan pada anak panah, lalu ditembakkan kembali ke atas benteng. Demikianlah cara unik mereka berbalas surat, dipersatukan oleh janji dan rahasia di tengah dentuman perang. Hari berganti hari, surat menyurat itu berlanjut. Kata-kata singkat tapi berbahaya menjadi jembatan bagi cinta terlarang yang tumbuh semakin dalam. Hingga tibalah saatnya, sang putri mengungkapkan rahasia terbesar. Sebuah celah yang selama ini tersembunyi, jalur kecil yang bisa dipakai Ardashir untuk menembus pertahanan kota. Malam itu ketika langit pekat tanpa bulan, pasukan Sasanian bergerak. Mereka menyusuri jalan rahasia yang ditunjukkan sang putri. Tanpa disadari oleh penduduk, gerbang kota yang selama berbulan-bulan mustahil ditembus kini terbuka lebar. Bagai badai yang datang tiba-tiba, pasukan Ardashir menyerbu, meluluh lantakkan benteng, hingga kota itu jatuh dalam genggaman. Kemenangan besar itu diraih bukan dengan pedang semata, melainkan dengan pengkhianatan seorang putri yang tertawan oleh cintanya. Sebagai wujud janji, Ardashir menikahi sang putri. Pesta pernikahan digelar meriah, tabuhan jenderang kemenangan bergema, para prajurit bersorak, dan rakyat yang kalah hanya bisa menunduk pasrah. Ardashir menepati janjinya, namun jauh di dalam hatinya, ia menyimpan pertanyaan. Apakah perempuan yang tega mengkhianati ayahnya sendiri bisa setia kepada suami? Malam pertama menjadi saksi awal keraguan itu. Ketika mereka berdua berada di ranjang pengantin, sang putri tampak gelisah. Matanya sayu, tubuhnya tak tenang. Ardashir yang memperhatikannya pun bertanya dengan suara lembut, "Ada apa? Sepertinya engkau tidak nyaman berada di sisiku." Sang putri menjawab pelan, "Aku tidak nyaman tidur di ranjang ini. Permukaannya kasar membuatku sulit beristirahat." Ardashir terkejut, lalu memerintahkan pengawalnya memeriksa ranjang tersebut. Dan benar, bahan kasarnya membuat tubuh sang putri yang lembut terasa perih. Kaisar menatapnya lekat-lekat, lalu bertanya heran, "Alangkah halus kulitmu, makanan apa yang biasa diberikan ayahmu hingga tubuhmu bisa sehalus ini?" Sang putri menjawab polos, "Sejak kecil kami lebih sering diberi madu, otak, keju, dan mentega." Jawaban itu membuat Ardashir terdiam lama. Tatapan matanya berubah dingin. Dengan suara berat ia berkata, "Tidak ada seorang ayah pun yang begitu menyayangi, memuliakan, dan memanjakan anaknya seperti ayahmu kepadamu. Besar kasihnya, besar pula perhatiannya. Namun betapa mudah engkau membalas semua itu dengan pengkhianatan. Air susu yang selama ini engkau minum, engkau balas dengan air tuba. Jika terhadap ayahmu yang begitu baik engkau tega berbuat demikian, bagaimana aku bisa yakin engkau tidak akan melakukan hal yang sama kepadaku suatu hari nanti?" Kata-kata itu menusuk lebih tajam daripada pedang. Sang putri terdiam, wajahnya pucat, tak mampu menjawab. Cintanya telah menguasai hatinya, tapi ia lupa bahwa pengkhianatan adalah noda yang tidak bisa dihapus. Ardashir, yang sepanjang hidupnya membangun kerajaan dengan prinsip ketegasan, tidak bisa membiarkan dirinya hidup bersama seorang yang ia pandang pengkhianat. Maka dengan suara lantang ia menjatuhkan keputusan, eksekusi dia. Perintah itu dilaksanakan dengan cara yang paling mengerikan. Tubuh sang putri diikatkan pada kuda yang dipacu sekencang-kencangnya. Dalam sekejap tubuh halus yang dahulu begitu dimanjakan ayahnya terkoyak, hancur tak bersisa.
Begitulah akhir seorang putri yang membiarkan cintanya membutakan kesetiaan. Kisahnya menjadi legenda pahit, diceritakan turun-temurun sebagai peringatan bahwa cinta tanpa kesetiaan hanyalah jalan singkat menuju kehancuran. Bahwa pengkhianatan sekali dilakukan akan membekas selamanya. Dan bahwa seorang pemimpin agung, betapapun berhati lembut, akan berubah sekeras baja ketika kesetiaan dipertaruhkan. Demikianlah kisah Ardashir dan Putri Raja Assyria. Kisah cinta yang berakhir bukan dalam pelukan, melainkan dalam darah, menjadi pengingat abadi. Setia adalah mahkota, sedangkan pengkhianatan adalah nisan. Kisah ini terdapat dalam kitab Uyun Al-Hikayat, karya Imam Ibnu Al-Jauzi. Akhirul kata, wallahu a'lam bishawab. Sampai di sini dulu perjumpaan kita kali ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.